Siap bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang tanggal 5 hari Minggu bulan Maret 2026. Ya, dan ini masih berada di rumah dari Haji Muhammad Soeharto teman-teman ya. Atau di Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Yang mana tadi vlog sebelumnya kalian udah lihat ya, yang mana itu gue bikin vlog di sore hari dan full banget cerita dari Pak Gatot yang merupakan kepala museum di sini. Itu sedetail-detailnya menceritakan tentang sejarah yang ada di sini, lalu juga ada sejarah tentang gerakan 30 PKI. Dan ya, di vlog kali ini, di kesempatan kali ini gue mau bikin vlog di malam harinya seperti apa ketika di malam hari cuy. Oke, kita coba explore di rumah dari Jenderal Besar atau mantan presiden yang kedua Pak Harto. Oke, teman-teman kalian bisa lihat ya, di sini ada patung, tuh ada patung dari Jenderal Besar Soeharto. Nah ini nih, Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Lahir di Kemusuk, Rabu Kliwon 8 Juni 1921. Ya, jadi ini adalah rumah di mana masa kecilnya dari Jenderal Besar Soeharto teman-teman. Dan kondisi malam hari seperti ini teman-teman. Wow, nah ini adalah gerbang ya menuju ke dalam dari rumah Jenderal Soeharto. Nah ini ada pendoponya, lalu di situ tuh ada dioramanya. Nanti kita bakal masuk ke dalam dioramanya ya teman-teman. Sebelumnya kalian lihat dulu suasana malam hari di halamannya seperti apa dari rumah Pak Harto. Nah di sini juga ada musola dan juga ada toilet. Nah ini juga ada patung dari Pak Harto teman-teman. Nah di sini ada patung Pak Harto yang sedang menaiki kerbau dan juga rekannya atau temannya. Ternyata Pak Harto tuh di atas bukan yang di bawah teman-teman. Tadi di vlog siang gue yang mana gue mengatakan Pak Harto itu di bawah, ternyata salah. Yang bener itu Pak Harto ada yang di bagian atas ini nih. Jadi yang bagian atas ini adalah Pak Harto. Wow. Dan ini masih banyak ikannya. Tuh, masih banyak ikannya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi jalan. Nah, di sini kalau kalian bisa baca, kelihatan gak ya? Kalau kalian bisa baca atau bisa lihat maksudnya, ini ada tulisan Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Oke lah, ini kita coba langsung masuk ke bagian dalamnya. Wow. Nah ini bagian dalam dari rumah Soeharto. Oke, kita coba masuk ke bagian dalamnya. Oke teman-teman, ini kita lihat di sini ada foto-foto dari keluarga Cendana ya teman-teman. Tuh. Dan ini juga ada foto dari Pak Harto. Lalu di sini juga ada Pak Harto dan Ibu Tin. Nah, ini keluarga Cendana, teman-teman. Masya Allah. Dan ini ada foto Pak Harto lagi nyender di pagar bambu dan juga ada lagi ngopi di balai bambu. Wow. Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Oke, di vlog yang pertama tadi gue nggak sempet explore karena benar-benar gue membahas sejarah yang terjadi di rumah ini ataupun tentang Pak Harto. Nah di video kali ini atau di vlog malam hari ini gue bakal bener-bener explore dan tidak ada satu ruangan pun yang akan terlewat. Jadi kita bakal bener-bener explore biar kalian juga merasakan ketika datang, nggak datang ke sini tapi kalian bisa lihat dari video ini. Nah ini makan malam bersama keluarga, tentunya di area rumah sini teman-teman. Nah tuh kalian bisa lihat, ini Pak Harto sedang bermain golf. Oke, dan kita mau coba masuk ke dalam dan kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini ada foto dari Pak Harto ketika masih muda, teman-teman. Di sini juga ada foto, tapi gue nggak tahu ini foto siapa ya. Nah, ini foto para pejuang kayaknya nih. Oke. Di sini juga ada foto para pejuang. Oke. Kita langsung masuk ke dalam. Jadi tadi pas vlog yang siang hari, gue nggak sempet detail nunjukin gambar-gambar atau diorama yang ada di sini, karena memang benar-benar berfokus dengan cerita apa yang diceritakan oleh Pak Gatot tadi, teman-teman. Nah, di sini ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Tadi gue nggak paham nih maksudnya apa. Tadi ini kelewat nih, nggak diceritain. Letkol Soeharto sedang beristirahat bersama pasukannya di sela penyerangan ke Yogyakarta. Oke, kayaknya ini masih Letkol deh. Pak Harto masih Letkol nih, kayaknya yang ini nih, di tengah kayaknya ya. Apa? Kayak ada suara dari sini. Kayak ada suara, kayak ada orang. Ada penjaga kali ya lagi tidur di situ. Kayak ada suara orang ngorok tapi. Astagfirullahaladzim. Iya, kayak ada suara orang ngorok loh di sini tadi. Allahu a'lam deh. Oke, kita fokus lagi karena gue mau bahas tentang sejarah yang ada di sini. Perintah siasat Panglima Besar Angkatan Perang RI, Letjen Sudirman. Oke. Dan di sini keterangan perintah Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Halo? Ada orang? Halo? Oke. Ini peta perjuangan gerilya TNI. Ini kayaknya Pulau Jawa nih ya. Banten sampai ke ini, di sini kayaknya Banyuwangi. Ini Banyuwangi. Di sini Cilegon atau Merak nih. Ya, jadi ini adalah gambar dari Pulau Jawa, teman-teman. Dan di sini juga ada foto gerilya tuh. Ini adalah foto Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman, teman-teman. Perintah kilat Panglima Besar Angkatan Perang RI, Letjen Sudirman. Aduh, ini tulisannya nggak kebaca lagi. Tulisan Latin. Dan ini ada replika Hotel Tugu, yang mana gue juga pernah bikin vlognya di Hotel Tugu. Dan Hotel Tugu ini sekarang sudah terbengkalai, teman-teman. Sayang banget ya, ini ternyata Hotel Tugu yang pernah gue explore ini sekarang menjadi tempat terbengkalai. Padahal di tempat ini syarat akan sejarah yang terjadi di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Nah, ini juga ada replika patung dari diorama pertempuran di KM 0 Yogyakarta di saat serangan umum 1 Maret. Tuh. Wow. Dan di sini juga masih ada patung-patung atau diorama. Tuh. Dan ini adalah Jenderal Besar tadi siapa? Sudirman, sorry. Hampir lupa gue. Hampir nggak fokus. Ini Jenderal Sudirman bersama rakyat Indonesia di sini. Yang mana di sini adalah bertajuk Jogja Kembali, teman-teman. Oke, dan jujur ya, di sini gue tadi masih kayak berasa di situ tadi ada suara orang ngorok, tapi entahlah, mungkin memang penjaga yang tidur di sebelah sana, kan gue nggak tahu. Tapi diketok nggak ada sautan, tapi nggak tahu lah apa itu. Jadi kayak halu sendiri gue. Ya, kadang kalau misalkan kita masuk ke museum di malam hari dan melihat banyak diorama kayak nunjukin halusinasi. Tapi ya balik lagi, gue di sini eksplorasi tujuannya untuk menceritakan sejarah, dan sekaligus gue bakal menyampaikan apa yang gue rasain dan apa yang gue dengar di tempat ini. Oke, kita fokus explore lagi, cuy. Di sini ada diorama dari Pak Harto. Nah, di Makassar untuk misi pembebasan Irian Barat, teman-teman. Dan ini ada
kapal perang juga tuh. Dan di sini juga ada Pak Harto. Tuh kelihatan ya, Pak Harto yang megang buku. Oke, kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut lagi. Oh ini adalah diorama pengangkatan Maijen Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat. Jadi ini sebelum ditugaskan diangkat dulu, dinaikin jabatan istilahnya mah. Tuh, jabatannya dinaikin saat pembebasan atau misi di Trikora Irian Barat. Oke. Nah, ini fotonya saat beliau di Irian Barat. Penyerahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963. Tuh ini ada Pak Harto di sini. Tuh. Dan masyarakat Irian Barat. Oke. Kita lanjut lagi. Dan di sini juga ada penentuan pendapat rakyat Pepera di Irian Barat tahun 1969. Jadi ini adalah ini aslinya atau nggak fokus. Astagfirullahaladzim. Oke. Arsip ini disimpan di Arsip Nasional ya. Surat-surat ini ada aslinya di Arsip Nasional cuy. Dan masyarakat Irian Barat diberi pilihan. Mereka ingin memilih Indonesia atau mengikuti Belanda. Mereka dikasih pilihan. Dan kurang lebih ini ada orang-orang yang memilih Indonesia cuy. Tuh. Pada saat itu, dan ini sidik jari tuh. Ini sidik jari pakai kayak gini, pakai jempol mungkin. Astagfirullahaladzim. Ini padahal AC ya, tapi gue keringetan loh. Ini kayak pengap loh. Padahal pakai AC. Astagfirullah. Oke, kita sekarang ada di diorama tentang pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan kalian bisa lihat di sini foto-fotonya. Sangat mengerikan teman-teman. Tuh. Astagfirullahaladzim, merinding gue. Gue merinding, teman-teman bisa ngeliat tangan gue merinding. Kalian bisa bayangin ya betapa kejamnya yang dilakukan PKI pada saat itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan ini ada kegiatan provokasi dan agitasi PKI menjelang meletusnya G30 SPKI tahun 1965 yang sangat ekstrim. Menyerang lawan-lawan politiknya, juga usulan pembentukan angkatan kelima yang ditentang keras oleh angkatan darat. Astagfirullah. Jadi ya kalian bisa simpulin sendiri deh, gue gak mau banyak komentar, kalian tinggal simpulin sendiri apa yang terjadi dari gambaran ini teman-teman. Tuh. Allahu Akbar kabiroh. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Dan di sini ada penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, tuh. Bener-bener dimasukin ke dalam lubang loh. Kayak ada yang ngetok barusan. Halo? Dengar gak sih? Teman-teman dengar gak sih? Kayak ada yang gini nih. Tuh, dengar gak sih? Kayak ada suara kayak begitu kan tadi ya? Astagfirullah. Udahlah fokus lagi. Oke, ini ada kampanye budaya PKI, rongrongan PKI. Oke. Nah, kalau yang kalian bisa lihat di sini adalah markas gerombolan G30 SPKI di Desa Lubang Buaya, lokasi penemuan jenazah korban kekejaman G30 SPKI. Nah, nanti kayaknya gue bakal juga datang ke Lubang Buaya yang ada di Jakarta Timur. Nanti gue bakal datangin ke tempat-tempat ini, teman-teman. Karena gue terakhir datang ke sini waktu zaman sekolah dasar atau SD. Sempet gue datang ke sini. Nanti gue bakal datang juga deh ke sini deh. Untuk bikin vlog supaya kalian yang jauh di luar Pulau Jawa nggak sempet ke Lubang Buaya, nanti gue bikin vlognya juga. Nah, ini suasana sekitar Istana Negara Jakarta Timur. Kayak gini kurang lebih. Oke. Nah, di sini ada
Jalan Haji Agus Salim 98 Jakarta, rumah kediaman Mayor Jenderal Soeharto. Oh, ini banyak banget nih dioramanya di sini. Radio Republik Indonesia Jakarta. Wow. Oke. Di sini juga ada, oh ini sih astagfirullahalazim, yang menurut gue paling keji banget sih ini. Di sini ada pengangkatan jenazah korban pemberontakan ke-30 SPKI. Jadi ini pas pertama kali ditemukannya jenazah para jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang. Allahu Akbar. Dan ini ada jenazah Mayor Jenderal Suprapto di sini. Lalu ada jenazah Mayor Jenderal Siswondo Parman atau S Parman. Lalu di sini ada Jenderal Mayor MT Haryono. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang batuk. Nah, di sini ada jenazah Brigadir Jenderal Sutoyo. Ada juga Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Dan ini ada Pierre Andreas Tendean. Ini yang salah satu menyelamatkan nyawa dari Pak Nas atau Pak Nasution, karena ketika Cakrabirawa datang ke rumah Pak Nasution, beliaulah orang pertama yang maju untuk bertemu para Cakrabirawa, dan dengan gagah beraninya Pierre Andreas Tendian ini mengatakan kepada Cakrabirawa, "Saya adalah Nasution." Gila, ini merinding ketika gue menceritakan tentang Pierre Tendean, karena dia begitu beraninya menyelamatkan nyawa Pak Nasution dan ditukar dengan nyawanya sendiri. Semoga para korban yang sudah meninggal dunia diterima di sisi Allah dan diberikan tempat selayak-layaknya. Dan di atas ada Jenderal Ahmad Yani, teman-teman. Yang mana Jenderal Ahmad Yani yang akan meneruskan mandat ataupun meneruskan dari Bung Karno untuk menjadi presiden. Karena sebelumnya sudah ada desas-desus Pak Jenderal Ahmad Yani akan menjadi presiden untuk menggantikan Bung Karno. Tapi sayangnya pada saat itu ketujuh jenderal ini menjadi korban, teman-teman. Plus Pierre Tendean. Nah, ini prosesi pemakaman pahlawan revolusi. Nah, ini prosesi pemakamannya, teman-teman. Nah, ini ada Tritura 3 Tuntutan Rakyat. Oh ya, tadi sudah dibahas di vlog sebelumnya. Kalian bisa nonton di vlog sebelumnya sejarah tentang foto-foto yang ada di sini. Rakyat tuntut bubarkan PKI. Nah, ini dioramanya banyak banget. Dan ada diorama rumah sakit. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ini ada anak kecil dan juga kasur. Dan di sini ada Pak Harto, kayaknya bersama Ibu Tin sih kayaknya ya. Tuh. Di situ ada Brigjen di Panjaitan, lalu wah banyak banget. Tuh. Oke, kita keluar lagi, kita lanjut lagi. Dan di sini ada kedekatan hubungan Jenderal Soeharto dan Presiden Bung Karno. Wow. Dan terakhir di sebelah sini ada lukisan dari Pak Harto. Oke, sekarang kita keluar, kita menuju ke bagian belakang. Let's go. Oke, ini kita udah selesai dari bagian dalam sini, dan sekarang kita explore ke bagian belakang, cuy. Nah, bagian belakangnya di sebelah sini. Assalamualaikum. Nah, wow, ini keren banget ya, serius. Bagian belakangnya seperti ini. Dan memang mewah sih. Dari kursinya, lalu juga dari meja makannya, ini benar-benar mewah banget. Tuh. Keren, seriously. Ditambah juga lampunya. Ini keren banget, cuy. Dan di sini ada tulisan, ngeluruk tanpa bala sugih orang nyimpen, sekti tanpa maguru, menang tanpa ngasorake. Ada yang tahu nggak artinya? Komen di kolom komentar, teman-teman.
Oke, kita ke bagian belakangnya, coba kita lihat. Karena bagian ini atau bangunan ini gue nggak bisa masuk ke dalam ternyata, kata Pak Gatot, karena di dalam ini masih dipakai untuk beristirahat dari keluarga Cendana. Jadi gue nggak bisa diberikan izin untuk masuk ke dalam. Jadi kita cuma lihat di luarnya aja. Jadi cuma sekitaran luar seperti ini doang teman-teman. Tapi jujur ya, walaupun gue di bagian luar begini aja, gue udah cukup seneng sih. Tuh, udah cukup seneng gue, walaupun di bagian luar seperti ini. Karena melihat langsung rumah dari orang yang memiliki pengaruh besar di Republik Indonesia, negara kita tercinta, yaitu Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, teman-teman. Atau mantan presiden kita yang kedua. Oke, dan kalau kita jalan ke sebelah sini, ini merupakan tempat di mana Jenderal atau Presiden Soeharto dilahirkan, teman-teman. Di tempat inilah, tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi bangunan aslinya sudah direvitalisasi menjadi pendopo seperti ini. Tuh, udah jadi pendopo. Udah nggak ada lagi bentuk bangunan rumah aslinya, karena tersisa hanya pondasi seperti ini nih yang disisakan. Nah, ini masih batu bata asli rumah dari Pak Harto, teman-teman. Wow. Tapi pendoponya aja keren loh ini. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wish, kelelawar. Kaget gue. Oke. Dan di balik tembok ini sudah rumah warga atau perkampungan, teman-teman. Jadi mohon maklum kalau ada suara-suara sepeda ataupun suara-suara lainnya lah. Jangan langsung dikait-kaitkan sama hal-hal mistis ya, karena ini belakangnya rumah warga atau pemukiman atau perkampungan. Oke. Oke. Nah, ini adalah sumur yang mana banyak banget orang-orang datang ke sini melemparkan koin lalu berharap sesuatu atau doanya dikabulkan dari sumur ini, teman-teman. Nih. Tuh, kelihatan nggak? Ini sumurnya tuh. Jadi dulu tuh banyak banget koinnya di sini, teman-teman. Ini gue juga bisa ngeliat nih, dari sini masih ada beberapa koin tuh. Cuman kayaknya nggak ketangkap kamera deh. Agak ngeri, tapi ngeliatnya takut kepleset ya lagi-lagi. Kalau kepleset agak repot. Cuman yang jelas nih airnya ya seger sih. Lumayan dingin airnya. Oke. Kita lanjut lagi ke belakang. Ya, berhubung ini gue mau lanjut lagi ke daerah kota lain di Jawa Timur dan menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari sini. Jadi kayaknya gue nggak bisa lama-lama. Yang penting kalian udah lihat suasana malam harinya seperti apa di sini. Kayaknya vlognya cukup sampai sini dulu, teman-teman. Ya, cukup sampai sini dulu. Dan besok setelah kalian nonton vlog ini akan ada tayangan ketika gue berziarah ke makam dari Soeharto. Oke teman-teman, kayaknya vlognya sampai sini dulu. Karena habis ini kita mau lanjut lagi perjalanan jauh. Dan setelah vlog ini kalian tonton, besok akan ada tayangan vlog ketika gue berziarah ke makam dari Pak Harto. Oke lah, thank you banget teman-teman sudah mampir ke channel gue dan nonton video sampai habis. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya, teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani, di rumah Pak Harto. Jangan lupa bahagia, cuy. Raus pisan.